penting dipuji orang, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Yang harus kita ceritakan adalah fakta yang sebenarnya, bukan pembangunan kamuflatif. Kalau pendidikan dasar di kita masih bermasalah, katakan bermasalah. Kalau masih ada anak SMP yang tidak bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian ibu yang melahirkan, kematian anak, katakan itu terjadi. Kalau masih HIV-nya meningkat, katakan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita bisa meraih sintesa. Gedung DPRD Jawa Barat siang itu dipenuhi ketegangan. Para anggota dewan duduk di kursi masing-masing dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka tahu bahwa hari ini Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, akan menyampaikan pidato yang sudah lama ditunggu. Isu-isu besar tentang ketidakadilan anggaran, pungli, hingga mandeknya pembangunan jalan sedang hangat diperbincangkan. Semua mata tertuju ke podium. Ketika Deddy Mulyadi masuk dengan langkah tegas, suasana seketika berubah. Sorak kecil dari wartawan yang hadir menambah ketegangan. Para anggota DPRD yang biasanya terlihat santai kini duduk tegak. Seolah mereka tahu, pidato kali ini bukan pidato biasa. Dengan suara lantang, Deddy Mulyadi membuka pidatonya. Saudara-saudara sekalian, kita duduk di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk rakyat Jawa Barat. Kalimat pembuka itu langsung membuat ruang sidang bergetar. Beberapa anggota dewan tampak saling melirik, merasa tersindir. Deddy melanjutkan dengan nada tinggi. Ia menyinggung bagaimana masih ada pembangunan mangkrak, sekolah yang tak layak, hingga warga desa yang harus menempuh jalan rusak setiap hari. Ia menekankan bahwa uang rakyat bukan mainan. APBD ini bukan milik kita. Ini milik rakyat, dan rakyatlah yang harus kita layani. Pidato semakin panas ketika Deddy menyinggung dugaan praktik korupsi terselubung. Ia menyebut tanpa menyebut nama, ada pihak yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Kata-katanya menusuk, membuat wajah sebagian anggota DPRD pucat pasi. Jangan berpura-pura membela rakyat, sementara di belakang meja Anda menyodorkan proposal untuk kepentingan kelompok sendiri. Rakyat sudah muak dengan sandiwara seperti itu. Serunya, ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Suara bisikan pun hilang. Di luar gedung, ratusan warga dan aktivis menyaksikan jalannya sidang lewat layar besar. Mereka bersorak setiap kali Deddy mengeluarkan pernyataan keras. Bagi mereka, ini adalah momen pembelaan terhadap rakyat kecil. Kamera televisi dan media sosial menyorot setiap detik pidato tersebut. Dalam hitungan menit, potongan pidato Deddy viral di jagat maya. Tagar tentang keberaniannya menduduki trending. Rakyat bersorak, sementara dewan mulai gemetar. Deddy semakin tajam. Ia mulai menunjuk arah kursi anggota DPRD. Saudara-saudara yang terhormat, jika Anda duduk di sini hanya untuk tidur dan tanda tangan, maka Anda telah menghina rakyat. Katanya lantang. Beberapa anggota DPRD mencoba menyela, namun sorakan rakyat di luar gedung membuat suara mereka tenggelam. Deddy tidak berhenti, ia menambahkan bahwa DPRD harus berani bersih, transparan, dan dekat dengan rakyat, bukan hanya saat menjelang pemilu. Pidato yang berapi-api itu benar-benar membuat sejumlah anggota DPRD gelisah. Beberapa terlihat berkeringat dingin, menunduk, bahkan ada yang memainkan pena berkali-kali. Mereka tahu, kata-kata Deddy bisa mengguncang reputasi politik mereka. Sorotan kamera yang terus menyorot wajah-wajah dewan menambah tekanan. Setiap ekspresi gugup menjadi bahan perbincangan publik. Di luar, rakyat mulai menyebut-nyebut nama anggota DPRD yang dianggap tidak becus. Deddy tidak hanya berapi-api, ia juga membawa data konkret. Ia menampilkan laporan detail soal anggaran yang tidak sesuai dengan hasil di lapangan. Dari sekolah rusak, jalan berlubang, hingga bantuan sosial yang tak pernah sampai ke penerima. Ini datanya, bukan opini. Kalau ada yang berani menyangkal, mari kita turun ke desa bersama-sama. Tantangnya, anggota DPRD terdiam, tidak ada satupun yang berani menyanggah, karena data yang ditampilkan sulit terbantahkan. Pidato Deddy yang membakar semangat rakyat membuat posisinya semakin kuat. Di luar, massa berteriak mendukungnya. Hidup gubernur, lawan para maling anggaran, teriak mereka. Suara itu sampai ke ruang sidang, menambah ketegangan. Media mulai menulis tajuk berita bahwa DPRD diguncang oleh pidato seorang gubernur yang berani.
Beberapa aktivis menyebut momen itu sebagai sejarah baru, seorang pemimpin yang tidak takut melawan elit politik demi rakyat. Ketua DPRD akhirnya mencoba menenangkan suasana. Ia memberikan pernyataan singkat bahwa kritik Dedi akan ditindaklanjuti. Namun nada suaranya terdengar kaku dan gugup. Publik di luar menyorakinya, menganggap jawabannya sekadar formalitas. Dedi tersenyum tipis. Ia tahu, pidatonya telah menancap di hati rakyat. Meski Dewan berusaha menutupinya dengan bahasa birokrasi, rakyat sudah melihat dengan jelas siapa yang berpihak dan siapa yang hanya berpura-pura. Pidato itu berakhir dengan kalimat yang membakar semangat. Rakyat Jawa Barat adalah majikan kita, dan kita hanyalah pelayan. Jika Anda tidak siap melayani, maka kursi ini terlalu mulia untuk Anda duduki. Tepuk tangan bergemuruh dari luar gedung. Para anggota DPRD masih duduk gemetar, sebagian tidak bisa menyembunyikan wajah panik mereka. Sementara itu, rakyat merayakan momen ini sebagai kemenangan kecil. Pidato Dedi Mulyadi hari itu menjadi legenda baru, pidato yang membuat DPRD gemetar, sekaligus menegaskan bahwa suara rakyat lebih kuat daripada kursi kekuasaan. Tonton